Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan materi mengenai analisis SWOT yang beranggotakan Dianesa Fitri dan Devisa Marlina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nisa Fitri. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang analisis SWOT. Apa itu analisis SWOT? Analisis SWOT merupakan identifikasi berbagai faktor internal dan eksternal perusahaan yang mempengaruhi potensi bisnis dan daya saing perusahaan secara sistematis dan menyesuaikan di antara faktor tersebut untuk merumuskan strategi perusahaan. Dan kata SWOT ini merupakan singkatan dari Strength, Weakness, Opportunity, dan Threat. Strength artinya yaitu situasi atau kondisi yang merupakan kekuatan dari organisasi atau program pada saat ini. Yang kedua yaitu weakness. Weakness berarti situasi atau kondisi yang merupakan kelemahan dari organisasi atau program saat ini. Yang ketiga yaitu opportunity. Opportunity ini merupakan situasi atau kondisi yang merupakan peluang di luar organisasi dan memberikan peluang berkembang bagi orang di masa depan. Yang keempat yaitu threat. Threat adalah situasi atau kondisi yang merupakan ancaman bagi organisasi yang berasal dari luar dan dapat mengancam eksistensi perusahaan di masa depan. Baik, sekian penjelasan presentasi dari saya. Untuk penjelasan poin berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kepada Devisa Marlina, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devisa Marlina dengan nomor BP 2001071034. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tujuan dari analisa SWOT. Sebelumnya, setiap kita melakukan pekerjaan, tentunya ada tujuan yang akan kita capai. Nah, begitu juga dengan analisa SWOT. Apa itu tujuan SWOT? Tujuan SWOT tidak lain hanyalah untuk membenarkan faktor-faktor baik itu internal ataupun eksternal perusahaan yang telah dianalisis. Artinya, apabila perusahaan tersebut mengalami kendala atau ancaman, maka kita harus bisa mengubah ancaman tersebut menjadi peluang agar perusahaan kita dapat berjalan dengan baik. Begitu juga apabila perusahaan tersebut mengalami di titik jenuh atau di titik lemah, maka kita harus menjadikannya menjadi titik terkuat kita. Kita tidak boleh rapuh oleh keadaan, ya itu istilah sekarang ya. Intinya kita harus bisa mengubah energi-energi yang negatif itu menjadi energi positif agar berdampak baik bagi kesejahteraan perusahaan. Nah, manfaat SWOT ini sangat banyak. Yang pertama, dapat menghindari risiko kerugian. Dengan adanya analisa SWOT, tentu perusahaan kita akan terhindar dengan kerugian karena kita sebelumnya telah memahami apa-apa saja titik lemah, maka kita dapat mengubah titik lemah itu menjadi titik terkuat kita. Yang kedua, memudahkan kita dalam perencanaan dan memudahkan kita dalam pelaksanaan pekerjaan serta mempermudah dalam pengawasan. Nah, ketika seseorang melakukan analisa SWOT, maka tentu saja usaha yang akan dijalankannya di bawah kendalinya. Namun banyak sekali pembisnis yang tidak mau membuat studi analisa SWOT ini dengan alasan membutuhkan waktu yang cukup lama. Nah, ini tentu saja menjadi pola pikir bagi kita semua. Apabila kita tidak melakukan analisa SWOT, tentu kita tidak tahu di mana titik lemah kita. Seharusnya kita sebagai pembisnis yang handal harus memikirkan dulu apa-apa saja ancaman bagi perusahaan kita, bagaimana kita dapat mengatur ancaman itu menjadi suatu peluang bagi kita. Itulah seharusnya yang harus dipikirkan oleh seorang pebisnis. Makanya di sini itu analisa SWOT ini sangat berguna dan sangat
kita tekankan atau disarankan bagi pembisnis agar nantinya pembisnis tidak dikagetkan atau tidak dirapuhkan oleh keadaan. Pembisnis sudah tahu apa yang harus dia lakukan ketika terjadi ini. Begitu. Nah, sekian dulu yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Kesalahan datang dari saya sendiri dan kebenaran ada pada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.